Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Lagi pesamuan alit jilid 3 bersama dengan kakak saya. Ya, Aji Ida Bagus Agung Gunartawa. Swastiastu. Swastiastu, Paciri Matur Suksema. Kuliah Pijante, Aji. Astung Kare Rahayu. Matur Suksema ini sudah bersedia untuk ada di pesamuan alit. Sama-sama. Jadi Aji Agung ini adalah co-founder dari Samsara Living Museum dan juga wakil ketua Bali Tourism Board. Mungkin Aji bisa kenalan dulu. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Cili dan sahabat semua. Kalau tadi sudah disampaikan nama panjang saya Ida Bagus Agung Gunartawa, tapi cukup dipanggil Gus Agung ya. Sebenarnya memang banyak berelasi ya, beririsan aktivitas dengan Mbak Cili, sehingga hari ini adalah sebuah kesempatan yang sangat menarik untuk saya sharing ya, dengan segala keterbatasan. Kalau bicara background mungkin sebenarnya saya tidak punya yang spesifik gitu ya, tetapi karena memang berelasi dengan swadharma atau kewajiban Mbak Cili ya, di rumah, di keluarga, sehingga merasa terpanggil dan mencoba ya melahirkan semacam inisiatif yang berhubungan dengan upaya preservasi, konservasi budaya, tetapi kemudian diaktualisasi sehingga tetap inline dengan semua aspek kehidupan tanpa terkecuali insentif ekonomi masyarakat. Jadi itu kurang lebih mungkin ya kalau secara umum apa yang menjadi concern dan juga aktivitas saya akhir-akhir ini. Saya 1,5 tahun di Bali ya, Ji. Betul. Di kehidupan yang sekarang. Aji tahu benar lah ya. Nah, ketika datang ke sini, alamnya, kemudian orang-orangnya, semualah sangat gimana ya? Atman saya sangat bahagia banget di Bali nih. Tapi selama 1,5 tahun ini ya, Ji, saya lihat, saya rasakan gitu. Gempuran ke Pulau Bali ini luar biasa. Dari budayanya, agama juga iya. Kemudian alamnya iya, lingkungannya iya. Betul. Keamanan politik pun itu masuk juga di situ gitu. Nah, Aji sendiri sebagai orang Bali, gimana sekarang menurut Aji kondisi Bali sekarang ini? Ya, saya kira rasanya sama yang kita rasakan Mbak Cili ya, bahwa Bali ini satu sisi adalah sebuah pulau dengan daya tarik pemikat luar biasa dari berbagai aspek, baik masyarakatnya gitu ya, kemudian alamnya, tradisi, budaya, dan seterusnya. Itu tentu kita syukuri dan banyak sekali dampak positif yang kita terima, terutama ya kalau kita hari ini bicara insentif ekonomi masyarakat, dari sisi pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, semua ini bergerak karena itu menjadi bagian dari komponen atau source yang dibutuhkan. Tapi di satu sisi seperti yang Mbak Cili sampaikan tadi, memang tidak lepas dari aspek negatif, baik yang berhubungan dengan yang hal-hal tadi saya sebutkan juga, bagaimana ada pelemahan budaya gitu ya, kemudian ada peningkatan kriminalitas, kemudian ada juga pengaruh yang cukup besar ini kepada kemandirian ekonomi ya masyarakat Bali, karena banyak aspek lah. Sebentar mungkin di penyampaian saya selanjutnya akan sampai ke situ. Nah, sehingga kalau boleh saya berpendapat di forum ini memang itu tidak serta-merta terjadi gitu ya. Jadi kalau menurut pandangan saya akan sangat baik ketika kita runut, kita track gitu sampai ke hulu, di mana sih sebenarnya sumber dari segala sumber masalah ini. Sehingga kalau kita berbicara hari ini mencoba membedah problematika Bali lalu apa solusinya, yaitu yang saya coba runut. Nah, walaupun sekali lagi ini sebagai permakluman mungkin saja tidak persis saya bisa jabarkan, tapi ini versi kami, gitu ya, versi saya secara pribadi maupun Samsara sebagai sebuah institusi. Nah, kalau kita bicara problematika Bali yang berhubungan dengan beberapa hal tadi ya, pelemahan kebudayaan, kemudian gangguan terhadap kemandirian ekonomi masyarakat,
begitu juga perusakan ya, lingkungan Ya. dan sebagainya. Ini kalau kita buat semacam reason why-nya gitu, kenapa ini terjadi? Ya menurut kami salah satunya memang ada mulai pergeseran, Mbak Sil. Jadi ada pergeseran orang yang datang ke Bali Ya. sebagai apapun ya, apakah sebagai sekedar visitor, sebagai pembisnis dan seterusnya, dari yang sebelumnya pure ya, hampir semua 100% yang datang ke Bali karena alasan mereka tertarik dengan budayanya, Ya. dengan alamnya ya dan lain sebagainya, menjadi hari ini yang sebagian lagi diantaranya ini datang tidak karena itu gitu. Datang karena semata-mata ingin mendapatkan keuntungan ya secara bisnis dan seterusnya. Nah sehingga memang mereka ini tidak akan aware ya, mau Bali rusak ya dari berbagai aspek tadi, budaya, ekonomi, alam dan seterusnya, atau mau tetap bukan menjadi concern mereka gitu. Yang penting mereka dapat keuntungan sebanyak-banyak. Nah, itu yang membuat kami merasa penting ini men-track apa sih yang membuat kemudian Bali atau visitors atau orang yang datang ke Bali dengan berbagai motif tadi bergeser. Nah, reason why selanjutnya adalah dan kami rasanya sudah mendapatkan jawaban gitu ya, walaupun pasti subjektif karena itu versi kita. Ya karena memang terjadi pergeseran pesan yang kita. Ya. Jadi kalau dari awal-awal zaman masih ada Pak Karno ya, zaman waktu itu kan memang Bali disupport untuk promosi pariwisatanya. Betul. Jadi banyak seniman-seniman dari luar, mereka ada di Ubud, melukis. Kemudian ada juga yang riset, kemudian membuat tari kecak bersama seniman, Walter Space. ya, bersama seniman Bali, dan banyak juga spiritual tourism, culture tourism, itu yang dulu menjadi apa ya, promosinya untuk Bali itu kan. Betul. Itu karena memang ruhnya Bali ya itu gitu kan. But then now ya kan namanya orang dia akan datang ke satu tempat atas pesan atau informasi yang dia terima kan gitu. Kenapa dia harus ke situ? Apalagi orang dari luar sana kan dia spending money, spending waktu dan seterusnya. Pasti karena memang ada purpose. Nah, yang membuat bergeser ya kembali lagi ke penjelasan saya tadi, menurut saya ya pesan yang diterima oleh khalayak di luar sana, potensial visitors, potensial investor dan seterusnya, itu memang sudah bergeser. Dari yang tadinya dia mendapatkan pesan tentang Bali seutuhnya seputar budaya gitu ya, seputar tradisi ada, menjadi sebagian lagi adalah pesan bahwa di Bali ini bisa melakukan banyak hal yang sebagian diantaranya negatif gitu ya. Tidak sedikit ya, kalau bisnis masih baik-baik saja gitu ya, sesuai hukum, sesuai aturan masih oke gitu ya. Tetapi kalau sudah bahkan sampai ke bisnis yang berpengaruh sangat negatif ya, hari ini kita sering sekali mendengar bule-bule yang nakal dan dia termasuk berbisnis yang negatif, prostitusi misalnya, drug dan seterusnya. Ini kan sangat berbahaya ya, pasti sangat berbahaya. Nah sehingga menurut kami urusan kita hari ini adalah bagaimana mengembalikan ya pesan yang diterima oleh khalayak di luar itu untuk semakin banyak lagi yang mereka terima ini tentang hal-hal yang berrelasi dengan budaya tradisi. Ya, tapi wah, ini saya itu udah khawatir karena tadinya mau satu tema, dan Aji minta kita bahas tentang Bali saat ini. Saya sudah khawatir yang aktual, jiwa perang pungutan saya keluar. Tapi kan gini Ji, oke lah, memang kita message-nya, promosinya harus dibenerin. Tapi ini harus dibarengi juga dengan regulasi. Ya tentu. Ya kan? Supaya legitimate ya apa yang dilakukan. Iya. Memang gini, memang semua harus bergerak. Kita hari ini bicara hexahelix ya, tanpa terkecuali government, ada community, ada business sector, akademisi dan seterusnya. Tapi kalau saya yang bukan siapa-siapa gitu ya, merasa kami juga harus melahirkan sebuah inisiatif yang bisa mengakomodir kawan-kawan yang berada di helix yang lain di luar government untuk berpartisipasi, community atau civil society movement lah gitu ya. Nah makanya kalau kita bicara tadi bagaimana membuat
pesan ini kemudian kembali Iya. proporsinya ya, Iya. bahwa namanya pariwisata itu kan seperti sebuah sajian makanan. Kalau semua pedas juga nggak enak, semua asin juga nggak enak kan gitu, atau bahkan hambar dibuat hambar ya pasti tidak enak. Nah, memang harus ada unsur pedas, asin, lezat, tapi proporsional. Bahwa juga harus ada kegiatan di luar objek Culture budaya gitu ya, ada and aktivitas spiritual. budaya, daya tarik budaya, iya namanya pariwisata. Tapi proporsinya yang sesuai strength atau unique selling point kita gitu kan, atau value utama Ya. Bali. Nah, sehingga concern kami yang tadi gitu ya, bagaimana mengembalikan value ya atau pesan yang dikirim keluar ini sesuai dengan proporsi strengthness kita. Kami mengexercise ini Iya. Mbak Cili, sehingga ketemulah salah satu menurut kami faktor kunci ya, bahwa ya kalau mau mengirim pesan tadi tentang Bali yang seutuhnya, yang paling bisa mengirimkan pesan ini ya orang Bali itu sendiri atau orang yang paham Bali, kira-kira Iya. gitulah kalau Iya. mau lebih digeneralisir, tidak berbicara person ya sebagai seorang orang Bali. Ya memang harus orang yang paham Bali atau orang Bali itu sendiri. Hanya saja kan problemnya hari ini orang Bali sendiri tidak sepenuhnya menjadi pengendali. Iya. Kenapa? Ya karena capitalnya ya, terutama financial capital, mungkin juga knowledge, mungkin juga network, itu rasanya kita tidak cukup kuat ketika di-compare dengan yang datang. Sehingga yang akhirnya terjadi, ya memang bargaining position orang Bali ini lemah. Kalau sederhana ya, bahasa sederhananya saya sampaikan, mau disuruh ngapain aja juga kita ikuti sepanjang kita bisa dapat income. Padahal satu dia merusak, yang kedua membuat Gini ratio semakin panjang. Kenapa? Karena kita hanya diapresiasi atau di hire sebagai bagian dari sebuah strata atau struktur ekonomi yang paling bawah, yang kemudian tadi membuat Gini ratio kita dengan si pemilik capital ini semakin besar. Jadi itu bargaining position kita lemah. Yang kedua, kalau kita ya saya sendiri lah di kampung di Karangasem, secara objektif saya harus sampaikan bahwa tantangannya sangat banyak. Ya, mulai dari accessibility, human development index, tadilah financial capital dan seterusnya. Ya sehingga menurut kami cara membuat orang Bali ini bisa menjadi lead, ya menjadi dirigen dari sebuah paduan suara adalah dengan membuat dia bisa melakukan atau mendapatkan posisi lead tadi itu dengan sebuah formula. Nah, formulanya apa menurut kami? Adalah bagaimana membuat pola pengembangan potensi Bali ini itu dekat dengan kondisi existing masyarakat Bali hari ini. Jadi menurut saya ulangi sekali lagi, formulanya adalah bagaimana mendekatkan pola pengembangan potensi Bali hari ini itu dengan kondisi existing masyarakat Bali yang ada sekarang, yang banyak keterbatasan tadi. Jadi nggak bisa ujung-ujung kemudian standarisasi pola pengembangan potensinya ini dengan standarisasi yang secara umum gitu ya, harus punya duit ya untuk investment, harus punya educational background yang bagus, bahwa pada titik tertentu kita membangun ke arah situ ya, membuat masyarakat Bali kaya, membuat masyarakat Bali pintar, ya, background pendidikannya tinggi. Tapi kalau hari ini kita objektifnya banyak sekali yang berada di bawah standar itu. Nah, kalau kita tidak membuatkan formula yang memang sesuai ya, atau fit in dengan kondisi mereka hari ini, ya tidak akan pernah jadi tuan rumah. Kita kasih contoh, Ji. Seperti apa? Ya, kalau ya ini mungkin karena saya juga mewakili Samsara ya, kenapa akhirnya kami mencoba membuat sebuah apa namanya ya pendalaman gitu ya, exercise lah, formula apa sih yang sebenarnya paling mendekati ekspektasi kita tadi gitu, menjadikan masyarakat Bali sebagai tuan rumah sendiri. Nah, ketemulah terminologi Living Museum yang menjadikan masyarakat Bali sebagai tuan di rumah sendiri. Kenapa? Karena yang dilakukan di terminologi ini adalah semua aktivasi gitu ya, inisiatif, kegiatan, program, produk yang bisa dilakukan oleh siapa saja.
Kenapa? Karena yang dilakukan ini adalah sesuatu yang mereka memang biasa lakukan sehari-hari. Living museum itu Ya. kan esensinya di sana. Jadi Bali itu ya living museum itu. Iya, semua Pulau dan apapun yang orang-orangnya terjadi dan di apa yang pulau ini dilakukan gitu ya. itu adalah living museum, museum kehidupan. Jadi ketika itu bisa apa namanya, bayangan kami lah, namanya bercita-cita kan boleh Mbak Cili. Bayangan kami kalau ini bisa terjadi masif, karena memang tidak menunggu masyarakat Bali punya financial capital yang besar, ya, educational background yang tinggi, mereka bisa melakukan. Rasanya gitu ya. Kemudian ekspektasi atau purpose untuk menjadikan masyarakat Bali sebagai tuan di rumah sendiri akan terjadi. Karena semua bisa melakukan. Nah itu mungkin penjelasan saya pada fase pertama ini Pak Cede. Ini ada rutenya lagi, tapi Ya. monggo Pak Cede eksplorasi Dan lagi. kalau di Samsara itu juga termasuk sukses ya, Ci. Kalau kita dulu kan pertama kali datang karena benchmarking ke Iya. Samsara ya. Jadi Betul. apa yang dilakukan Samsara ini ya termasuk sukses gitu. Ya mungkin pertama-tama tentu syukur ya Sengkare sudah diberikan jalan oleh Sang Yang Widi Wasa yang Maha Kuasa untuk bereksperimen ya sampai akhirnya melahirkan semacam prototipe tadi. Yang kedua tidak lepas dari Mbak Cili dan teman-teman. Ya betul, dari teman-teman, sahabat-sahabat, tempat saya membelajarkan diri gitu ya, sehingga banyak dapat insight, banyak dapat partnership, kolaborasi. Sehingga minimal ini adalah tahun ke-11. Kalau bicara dari inisiasi awal sekali, walaupun establishment kita baru tahun ke-7 ya. Karena 4 tahun itu kami pakai untuk konsolidasi, concepting dan seterusnya. Tetapi minimal tadi di 7 tahun ini kami bisa bertahan. Nah, yang Aji lakukan ini kan sebenarnya juga solusi untuk overtourism yang terjadi di Bali ya, Ji. Yeah. So, bagaimana daerah-daerah lain juga bisa melakukan hal yang sama seperti Samsara? Mungkin Aji bisa sharing ini yang sudah terjadi di Karangasem seperti ini. Dan saya lihat juga Aji nggak cuma di Samsara aja, tapi jadi apa ya? Jadi leader juga untuk Karangasem yang lain. Kemarin kan ke Museum Sanghyang Dedari di desa itu juga, dan ada daerah lain. Ini baru Karangasem nih. Berarti kan ini bisa di-copy juga ke daerah yang lain. Nah, kira-kira nanti seperti apa? Iya, sebagaimana sebenarnya latar belakang inisiatif ini, jadi Samsara itu sendiri adalah sebuah, atau Living Museum terminologi ini adalah sebuah inisiatif yang mencoba melahirkan semacam prototipe atau permodelan. Bagaimana pengembangan potensi berbasis budaya ini bisa dilakukan di daerah yang penuh tantangan. Jadi 2 poin utama ya. Kata kuncinya pertama adalah potensi berbasis budaya. Kami memilih segmen ini gitu, potensi berbasis apa-apa lagi yang lain kan banyak, tapi ini berbasis budaya. Yang kedua di daerah yang penuh tantangan. Kenapa di daerah yang penuh tantangan? Karena bagi daerah yang relatif sudah settle, itu opsinya banyak sekali. Tinggal browsing di Google banyak banget referensinya ya, benchmarkingnya. Oh kalau mau bikin begini, caranya begini dan seterusnya. Tapi bagi daerah yang penuh tantangan, which is sebagian besar kalau kita bicara teritori Bali, itu adanya di daerah penuh tantangan ya. Seberapa banyak sih yang accessibility-nya baik dan seterusnya, sebagian diantaranya ada di pelosok, layaknya kami udah ada di Desa Juntan gitu misalnya di lereng Gunung Agung. Nah sehingga kami merasa penting justru mengisi kekosongan ini, memberikan opsi-opsi bagi daerah-daerah yang penuh tantangan, sehingga mereka confidence mengembangkan daerahnya sesuai value dia, tidak didrive oleh market. Kalau didrive oleh market, lagi-lagi nanti kejadian yang tadi terjadi, maunya orang yang dari luar seperti apa, kita ngikut karena bargaining position kita rendah. Kenapa rendah? Karena kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah itulah yang sebenarnya menjadi esensi dari prototype ya, terminologi living museum ini. Sehingga kalau tadi Mbak Cili tanya bagaimana peluang ini bisa diadopsi gitu ya oleh daerah-daerah lain baik di Bali maupun di seluruh Indonesia. Ini sangat besar karena kami melahirkan katakanlah metodologi ini justru indikatornya gitu ya adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dengan kondisi terbatas sekalipun. Jadi sudah pasti bisa dilakukan. Itu aja nih. Jadi mungkin sebagai kalimat yang lebih sederhana, memang kami ingin sebanyak mungkin daerah di Bali yang minimal bisa memahami, lalu kemudian barangkali bisa mengadopsi terminologi ini, sehingga daerah-daerah yang hari ini Astongkare belum
terkontaminasi Iya. dalam tanda kutip, ini mereka bisa bertahan sebagai Hmm. benteng terakhir Iya. Bali di dalam menjaga budaya lingkungan. Iya, dan itu pun akhirnya memang itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh Bali karena bukan yang pembangunan masif. Ya mungkin gini, kalau ini satu poin lagi Mbak Cili, saya tidak ditanya tapi saya langsung jawab karena saya merasa penting untuk disampaikan bahwa untuk bisa membuat sebanyak mungkin pihak memiliki pemahaman dan tahu cara bagaimana menyelamatkan Bali, salah satunya tadi menjadikan masyarakat Bali sebagai tuan rumah sendiri. Ini memang harus sebanyak mungkin pihak bisa melahirkan semacam formula-formula atau modul-modul atau panduan-panduan ya. Bagaimana sih caranya masyarakat ini dibuat paham untuk tadilah melakukan proses penyelamatan Bali. Lalu bagaimana langkahnya, SOP-nya lah segala macam. Karena dengan begitu kita bisa mengajak semua masyarakat ini secara partisipatif organik menjadi bagian dari upaya-upaya tadi, Mbak Ciri. Kalau yang dilakukan itu atau mungkin yang selama ini kita lihat lebih banyak masih dalam kategori mengejar achievement ya atau capaian-capaian bahwa hebat di bidang sustainability dan seterusnya, tapi hanya sebagai seseorang sebagai seorang pribadi atau sebuah institusi, maka mungkin akan sangat sedikit para pihak yang bisa melakukan itu. Gitu. Tapi ketika kita berlomba melahirkan formula, ya mungkin Living Museum salah satunya itu kebetulan dari kami. Saya justru menantang sebanyak mungkin pihak melahirkan formula yang kurang lebih sama, yang bisa diadopsi oleh sebanyak mungkin masyarakat. Jadi menurut saya itu kuncinya. Jangan mengejar semata-mata achievement, tapi bagaimana kita melahirkan sebanyak mungkin modul, guidance, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat bisa paham dan tahu bagaimana men-solve problem yang terjadi saat ini. Oke, jadi sebenarnya apa yang dilakukan Samsara ini juga jadi salah satu solusi ya, over tourism atau over apa disebutnya, over concentrated untuk masalah ini di Bali gitu. Betul. Dengan memunculkan unique selling point dari masing-masing daerah dan ini kan bisa diadopsi ya di teori dan formula-formula itu. Ya, memang kita akhir-akhir ini acap kali gitu ya mendengar berbagai pihak menawarkan solusi bagaimana mendistribusi crowd ini gitu ya. Kalau dari media internasional yang sempat ramai kan menjudge dari ini over tourism, tapi kalau kami di kalangan industri pariwisata lebih dekat pada terminologi over concentrated gitu misalnya. Ya, whatever gitu ya, yang manapun, tapi kan yang sudah pasti sekarang karena kita lihat hari-hari tertentu ya, betul. bukan solo Bali. Kalau orang bilang Bali over tourism berarti di Karangasem juga over, kan tidak. Tapi whatever gitu ya, apapun terminologi itu, tetap aja kita hari ini banyak masalah gitu kan. Kita nggak perlu inilah ya menutup mata bahwa sebenarnya memang Bali ini sedang banyak masalah. Sehingga ya harus dicari solusi. Selain tadi saya bicara beberapa solusi di awal, sebenarnya juga mencoba merespon ya beberapa wacana lah atau mungkin yang sudah mendekati kenyataan disampaikan oleh para pihak bahwa untuk mendistribute ini itu rasanya majority atau semata-mata para pihak ini menyampaikan bahwa solusinya adalah hard infrastructure untuk mendistribute gitu kan. Padahal kalau kita balik lagi ke katakanlah terminologi kami di Living Museum itu, orang yang punya special purpose untuk datang ke satu tempat, karena Mbak Cili tadi menyebutkan unique selling point gitu, itu no issue. Kami buktikan 2-3 jam dari Denpasar atau 4 jam dari airport, orang katakanlah sampai di salah satunya Samsara ya, dia tidak Samsara sentris, itu memang dia tidak ada perasaan rugi ya, atau mungkin tidak worth it gitu ya dan seterusnya. Kenapa? Karena memang mereka ingin mendapatkan sesuatu dari satu tempat. Jadi sebenarnya no issue infrastructure, accessibility dan seterusnya. Itu sepanjang kita bisa membuat masyarakat paham ya bagaimana mendiscover gitu ya, menggali potensinya, kemudian menerjemahkannya, membuat strategi komunikasinya, lalu memanagenya.
Sehingga akhirnya orang lagi-lagi tadi tidak akan mempertimbangkan jarak dan seterusnya. Artinya bahwa hadir infrastruktur ini bukan satu-satunya solusi. Bahasa saya yang tidak kalah penting adalah soft infrastructure, yaitu tadi bagaimana sebuah daerah itu bisa melahirkan unique selling point dan seterusnya. Nah, yang berelasi masih dengan ini adalah bahwa katakanlah kita sepakat dengan distribusi tadi, Mbak Ciri ya. Tetapi kalau distribusi ini tidak dibarengi dengan penyiapan dari daerah-daerah yang kita akan coba kembangkan, itu hanya akan memindahkan masalah di Bali Selatan ini ke timur, utara, dan barat, Mbak Cili. Karena ya lagi-lagi mereka hanya akan jadi penonton. Karena pola pengembangannya tidak berpihak terhadap kondisi existing mereka hari ini yang relatif terbatas. Kan itu kira-kira ya. Menurut kami ya harus dipahami betul ini. Jangan ujuk-ujuk udah gimana pokoknya supaya bisa dimeratain, tapi kita lupa menyiapkan masyarakat ya di daerah-daerah tadi sehingga dia punya kans untuk bisa menjadi tuan dari rumah sendiri. Kalau ini kan case untuk yang memang mereka tradisinya masih kuat banget ya, Ci. Sementara contoh nih, ada daerah yang sebetulnya dia tuh punya ritual yang sangat gimana ya? Kalau saya sebagai orang yang dari luar datang ke sana, itu tuh ritual itu tuh sangat saya nggak bisa ngomong pakai kata-kata, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Bagaimana seorang petani memulai ritual mulai dari sebelum mereka menanam, ada mangku datang, kemudian mangkunya memberikan berapa bibit-bibit untuk ditanam. Berapa orang yang akan menanam, kemudian ketika ditanam ada ritualnya, ketika dia keluar bijinya, buahnya ada ritualnya lagi, dan lain sebagainya, ada penjornya juga yang berbeda-beda. Nah itu ternyata di daerah itu punya tradisi yang sekuat itu, tetapi memang sudah tidak semua orang melakukan, jangankan melakukan, tahu aja itu enggak gitu, padahal di daerah yang sama. Nah ini gimana caranya agar dia itu bisa kembali, biar bisa lestari gitu. Ya, memang dari awal yang saya jelaskan sebenarnya runut semua ke sini, Mbak Cili ya. Yang kami exercise di Samsara ke di ekosistem Karangasem Living Museum ya, yang tidak hanya Samsara. Mungkin yang tadi Mbak Cili sampaikan di Living Museum dari Sangyang gitu misalnya, mereka punya tradisi pantun mase, tadi yang treatmentnya 1 tahun dengan 9 ritual yang menyertai, mulai dari benih sampai bisa dihidangkan di atas meja makan. Dan itu masih dilakukan Mbak Cili sampai hari ini. Sementara masyarakat di Desa Geriana Tawau ini masih punya komitmen. Tetapi tidak menutup kemungkinan problem yang tadi disampaikan akan terjadi entah kapan gitu ya, ketika kita tidak mengantisipasinya. Nah makanya yang kami coba buat pendekatannya lah untuk men-solve kurang lebih situasi yang sama yang terjadi juga di beberapa daerah. Satu, masyarakatnya khususnya anak mudanya ini memang harus di-trigger ya sebanyak mungkin bisa melakukan aktivitasnya di kampung masing-masing. Kalau yang udah keburu keluar ditarik kira-kira gitu, atau yang belum keluar dibuat dia merasa nyaman berada di kampung dan stay produktif lah. Jadi tidak buang-buang waktu karena mereka bisa melakukan sesuatu yang produktif bahkan di kampung mereka. Satu itu menurut saya. Jadi yang tidak boleh dilupakan atau ini justru priority adalah bagaimana membuat generasi yang akan meneruskan ini stay di tempatnya dulu. Ya. Yang mengenal ya dan mengenal. Ya, memang. Nah, nanti baru jawabannya ini. Bagaimana membuat mereka stay? Nah, itulah yang sebenarnya kami coba gali gitu ya. Salah satu banyak hal bisa dilakukan. Tapi salah satu yang menurut kami sangat relate, membuat anak muda bisa stay itu memang harus memikirkan juga bagaimana dia bisa hidup dengan layak di kampung. Ya, faktor perut lah, faktor ekonomi. Nah, sekarang kuncinya yang harus ya tadilah dibuat berbagai formatnya adalah bagaimana mengawinkan antara unsur ekonomi, insentif ekonomi yang dia dapatkan di kampung dengan upaya preservasi supaya tidak kanibal dia. Seringkali kan antara preservasi budaya dan penguatan insentif ekonomi hari ini tuh kanibal. Mau pilih salah satu kan,
Itu. Salah satunya misalnya ya antara merantau atau tidak. Kalau Anda mau maju, merantaulah. Tapi kalau Anda tidak mau merantau, maka Anda akan terbelakang dan seterusnya. Nah, ini harus diinlainkan, jangan dihadap-hadapkan. Ya. Nah, bagaimana cara menginlainkan itu? Yang kami temukan dalam pengayaan yang kami lakukan adalah memang sedemikian rupa old value yang kita miliki di setiap desa adat ya, atau di setiap banjar, di setiap rumah, ini diterjemahkan menjadi hal-hal yang juga berelasi secara ekonomi. Gitu. Dibuat ya connectivity-nya, karena saya yakin dulu sekalipun ketika peradaban ini dihadirkan gitu ya oleh leluhur kita, juga memang dirancang untuk dia juga memenuhi semua aspek tanpa terkecuali sisi, ya waktu itu mungkin bukan ekonomi bahasanya, mata pencaharian atau mungkin penghidupan dan seterusnya. Memang harus diinlainkan. Nah, sehingga yang kami lakukan di Samsara gitu, bagaimana membuat ini inline adalah dengan sebanyak mungkin mengconnecting antara old value, ya local knowledge dengan today's life. Jadi masyarakat khususnya anak muda itu kemudian nangkep gitu, esensinya seperti apa. Misalnya salah satunya kalau saya bicara wellness experience ya. Kalau di Samsara kami kemudian mencoba menggali pengembangan wellness ini berbasis pada salah satu literasi namanya Jyotisa. Ya, Jyotisa itu, mohon maaf ini saya tidak menggarami laut ya Bapak Ibu audiens semua, bicara Weda gitu ya. Weda ada dua, Seruti, Semerti. Nah, di Semerti ini ada beberapa yang manual, salah satunya adalah Jyotisa. Bisnis Jyotisa itu adalah ilmu tentang astrologi. Yang kalau kita masuk ke siklus ritual masyarakat Bali ya, siklus hidup manusia Bali dari aspek ritual, di tahap keempat ya, pertama itu pada saat bayi dalam kandungan ada namanya ngerucak ya 1-3 bulan, lalu 6-7 bulan dalam kandungan sebelum lahir ada namanya megedong-gedongan, setelah lahir hari-harinya ditanam namanya nanam hari-hari, 1-2 minggu setelah lahir ketika sisa plasenta mengering lalu lepas namanya kepusudal kan gitu. Nah, majority ya kalau kami terutama di Karangasem pada saat kepusudal ini dituliskan catatan kelahirannya namanya Perditi. Ini berbasis otonan. Kalau di Jawa weton mungkin ya. Yang sumber literasinya itu dari Jyotisa tadi. Yang di dalam Pratiti ini berbasis pada perhitungan weton atau oton, misalnya seperti saya lahir Sanisaru Wage Dukut, Sanisaru itu Sabtu, Wage itu adalah siklus 5 hari ya. Manis Peng Pono Ikliwan, Dukut ini Wuku, ada 30 seri berganti setiap minggu. Ketika dia diakumulit, bisa melahirkan semacam SWOT analitik terhadap setiap kelahiran kita. Yang kalau di Samsara, basis pengembangan awareness program kami, kita ambil dari sini. Sehingga kalau misalnya saya kelahiran Wage, Sanisaru Wage gitu misalnya, herbal yang cocok buat saya apa? Pegagan, kayu manis, dan seterusnya. Nah, ketika ini program gitu ya, atau program ini kemudian juga dalam konteks ekonomi bisa mendatangkan apresiasi, yang appreciate terhadap produk ini, automatically akan berelasi juga terhadap aspek ekonomi. Ini nggak perlu dipaksa, anak muda ini akan berlomba-lomba mempreserve hulunya. Kenapa? Karena semakin otentik hulu yang dia explore sebagai bahan literasi atau narasi, maka secara tidak langsung aspek ekonominya juga akan meningkat. Jadi ini lain. Ya, kalau yang saya temui ini kebalikannya, Ji. Manfaat ekonominya dia dapat. Nah, tapi yang tradisinya ini kan saya ketemu tiga petani, satu bercerita detail, 2 yang ini satu kampung nih, satu Banjar ya, satu Banjar nih, yang 2 ini nggak tahu cerita tentang yang ini. Oh iya itu Pak, ini lebih tahu. Kalau kita nggak tahu gitu. Terus saya tanya lah, ada nggak lontar tentang ini? Nah ternyata literasi itu kuncinya. Literasi. Ya, jadi kalau memang toh di daerah itu tidak ada dan baru tradisi tutur, berarti sekarang saatnya itu harus dituliskan, ya kan? Betul. Dan dokumentasi juga bisa, selain ditulis, kemudian ya ada videonya kan, selama 1 tahun, video ataupun foto, nah itu salah satunya. Kalau saya ini malah bisa dikenalkan mulai dari
anak-anak, Betul, anak-anak ya. sejak Kalau inilah. betul, kalau saya ingat itu anak saya waktu sekolah TK, sekolah di Taman Siswa, tempat TK pertamanya Ki Hajar Dewantara. Nah, itu dia akan belajar tentang ketela. Itu dimulai dari mereka membuat tembang apa di sini? Kidung ya. Arisan kata, kemudian mereka bikin tembang, mereka nyanyi itu, baru mereka pergi ke kebunnya, melihat langsung pohon ketela seperti apa, and then they analyze gitu. Mereka analisis ini ada apa aja yang ada di situ. Habis dari situ ketelanya diambil, proses membuat makanan tradisional dari ketela itu, and then ada juga menanam ketela. Jadi sebenarnya di masing-masing daerah ini, karena toh juga kurikulumnya merdeka, sama sebetulnya apa yang sudah diajarkan, teori yang diajarkan. Jadi harusnya ini bisa menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Misalnya di daerah Sanghyang Dedari, desa Kau, di desa Kau, ya ini bisa anak-anak ini juga entah itu mengenal dulu, melihat, ataupun mereka juga bisa role play kecil untuk seperti itu. Ya, kebetulan sama Mbak Cili. Kalau di Samsara kan kita juga punya partner lalu menginisiasi sekolah alam, Trihita Alam Eco School. Itu memang di golden age, di usia 4-6 tahun, yang satu karena memang kita ingin punya pola atau metode pembelajaran yang betul-betul merespon kegunaan kita hari ini lah. Jadi banyak menurut kita gitu ya, kritik terhadap pola pendidikan kita, sehingga di sekolah ini kita terjemahkan betul apa yang kita mau. Yang kedua, memang kita provide di usia emas tadi, karena majority sekolah-sekolah TK di kampung terutama di usia emas ini secara kualitas kurang baik. Kalau sudah SD minimal ada negeri lah, sekolah negeri yang mungkin standarnya sudah lebih baik. Makanya kami mengambil segmen itu, sama kurang lebih ya Mbak Cili seperti tadi. Dan apa namanya, kalau kita bicara metodologi, balik lagi tadi yang saya sampaikan, literasi menjadi faktor kunci, tetapi untuk membuat anak muda khususnya, termasuk anak-anak tadi sadar bahwa literasi itu penting, balik lagi, disitulah perlu kita create prototype atau modulnya yang memang mengeskalasi ini. Reason why kenapa kita harus lagi menggali atau memformulasi literasi gitu. Karena sebagian masyarakat merasa tidak penting lagi untuk mendokumenter, untuk foto lah, untuk membuka lontar-lontar kuno. Iya. Padahal tahun lalu kita buka lontar kuno, lontar Caruban, dan itu respon internasionalnya luar biasa. Karena memang yang kita sendiri yang apa ya, boleh dibilang menutup mata terhadap bagaimana dunia luar sana menempatkan literasi ini sebagai komponen penting, sebagai hulu dari semua proses pergerakan mereka. Kita sendiri ya tadi lah, mungkin karena memang tidak mau bersusah-susah gitu ya, melakukan proses dokumentasi, menuliskannya, menerjemahkan dan seterusnya, hanya mengabaikan ini, dan akibatnya hari ini gitu. Akhirnya dengan miskin literasi, kalaupun tadi mengembangkan sebuah experience pariwisata yang katanya dalam tanda kutip mengambil atau mengutip dari sebuah literasi, ya sangat dangkal, bahkan tidak jarang bias dari makna sebenarnya. Nah, kalau yang kita lakukan betul-betul dengan proses penggalian yang sesungguhnya, itu harusnya ini sangat inline. Iya, benar. Kita akan melanjutkan, tetapi karena mungkin akan sensitif yang dibahas, jadi pesamuan alit diekspos. Ini aja ya, Ji. Siap. Habis ini kita lanjut lagi. Matur suksma peng banget sudah bersedia di pesamuan alit. Nanti mungkin ada tema lain lagi, kita akan ketemu lagi ya di pesamuan alit. Saya yang ring jadwal duluan, saya tuliskan duluan di Jogja. Dimanapun sama. Yang penting visi, misi, esensi yang kita perjuangkan tetap sama. Matur suksma, Mbak Cili. Semoga bermanfaat untuk semua yang mendengar. Semoga bermanfaat dan mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Santi. Ya, Om Santi. Rahayu.